Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yosi dan Bu Yulia. Apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah, baik Bu Rezi. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baik, mungkin kita kali ini akan mempraktekkan coaching ya. Saya sebagai pengamat di sini, Bu Yulia sebagai coach dan Bu Yosi sebagai coachee. Baik Bapak Ibu, kita mungkin kali ini ya, sebelum kita memulai praktek coachingnya, mungkin saya sebagai pengamat akan mengajukan beberapa pertanyaan dulu sebelum observasi coachingnya. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang akan nanti dilaksanakan pada coaching kita kali ini untuk coach ya? Baiklah Bu Rezi, pada kesempatan ini saya ingin meningkatkan kompetensi, yaitu menjadi pendengar yang aktif terhadap permasalahan yang dihadapi oleh coach dan permasalahan yang akan didiskusikan oleh coach nantinya. Berarti dari segi mendengar aktif ya, kompetensi yang akan dikembangkan. Baik Bu Yulia, selanjutnya kita kompetensi mana yang secara spesifik yang akan diobservasi pada kesempatan ini? Pada kesempatan ini saya akan berfokusnya pada rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach. Rencana aksi. Ya, terus indikator nanti ketercapaian dari tujuan pengembangan kita kali ini apa, Bu? Indikator pencapaiannya yaitu akan memperoleh solusi dari permasalahan yang didiskusikan dengan coach nantinya. Baik ya, mungkin kita mulai ya coaching kita kali ini. Silakan Bu Yulia sebagai coach dan Bu Yosi sebagai coach. Baiklah Bu Yosi. Assalamualaikum Bu Yosi. Waalaikumsalam Bu Yulia. Ngomong-ngomong, pada pertemuan kita kali ini kita akan mendiskusikan tentang apa ya Bu Yosi? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Yulia karena sudah meluangkan waktu untuk saya agar dapat berbincang-bincang, berdiskusi dan sharing pada hari ini. Gini Bu, saya ada sedikit kegalauan dalam pikiran ini. Jadi topik yang akan saya bahas di sini yaitu tentang mengatasi anak yang tidak disiplin Bu, anak yang indisipliner. Yang saya rasakan saat ini Bu, ada anak yang pada saat saya mengajar tidak memperhatikan saya. Jadi dia hanya memperhatikan di awal aja. Kemudian ketika saya suruh dia mengerjakan tugas, dia sibuk mengganggu temannya Bu. Dia tidak bisa duduk dengan tenang. Dia selalu saja mengganggu temannya. Kemudian ada juga murid saya yang tidak mau mengerjakan PR. Ada juga yang lalai, yang tidak tahu apa jadwalnya hari ini. Jadi hal-hal seperti itu Bu terjadi di kelas saya. Kenapa anak-anak itu tidak bisa tertib ya Bu? Padahal sudah selalu saya ingatkan. Tapi selalu seperti itu Bu. Jadi kira-kira seperti itulah kegalauan dan masalah saya yang ingin saya ceritakan pada Ibu. Jadi di sini Bu Yosi ingin membahas perilaku anak yang indisipliner, begitu ya Bu Yosi ya? Iya Bu Yulia, kira-kira begitu. Nah, dalam diskusi kita kali ini, apa yang ingin Bu Yosi capai terkait perilaku indisipliner dari siswa-siswa ini?
Pertama yang saya harapkan terutama pada murid-murid saya di kelas ya Bu, mereka mempunyai disiplin yang bagus. Mereka bisa mengaplikasikan apa yang menjadi aturan sekolah kita. Kemudian aturan kelas dengan keinginan hatinya sendiri tanpa diperintah-perintah dan disuruh oleh gurunya. Dengan ketulusan hatinya, tidak mengganggu teman-temannya lagi dalam proses KBM, sehingga proses kegiatan belajar mengajar tidak lagi terhambat. Nah, jika diskalakan ya Bu Yosia, ada skala 1 sampai 10. Kira-kira perilaku siswa Bu Yosi itu ada pada skala berapa sekarang ya Bu Yosi? Jadi Bu, sebenarnya murid saya yang berperilaku seperti ini tidak terlalu banyak, hanya ada beberapa orang saja. Nah, jika saya skalakan kira-kira skala 1 sampai 10 itu maka di posisi 6 deh Bu, karena mereka melakukan tindakan indisipliner yang tidak terlalu keterlaluan Bu. Hanya perilaku anak-anak yang perlu penguatan, kemudian pengetatan dalam pembelajaran, begitu sih sebenarnya Bu. Kemungkinan apa yang bisa Bu Yosi lakukan untuk meningkatkan minat anak agar bisa lebih disiplin yang sesuai dengan apa yang Bu Yosi harapkan itu? Kemungkinan yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan kedisiplinan anak agar dia tidak melakukan kesalahan lagi, bisa disiplin dalam melaksanakan apa yang menjadi aturan sekolah. Itu ada beberapa Bu rencana aksi yang akan saya lakukan. Di antaranya yaitu yang pertama, saya memberikan motivasi belajar secara terus-menerus dari saya selaku wali kelasnya, juga sehingga anak itu muncul motivasi dari dalam dirinya sendiri. Tidak karena paksaan, tetapi karena memang mereka sadar gitu Bu akan kesalahannya. Mungkin begitu Bu. Kemudian yang kedua, saya akan selalu mengingatkan tata tertib, peraturan yang telah dibentuk, disepakati, baik itu peraturan sekolah maupun peraturan kelas. Jadi akan selalu saya ingatkan agar mereka taat seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengamalkan nilai-nilai disiplin di sekolah. Pengamalan disiplin ini bisa kita berikan dengan contoh, dengan teladan yang baik. Mereka harus disiplin masuk sekolah, menata buku, jadwal pelajaran, selalu kita ingatkan. Saya pikir Bu, kalau anak-anak itu, kalau selalu kita ulang terus-menerus, seperti itu akan bisa masuk ke dalam pemikiran mereka. Dan yang keempat, saya akan menggunakan pendekatan psikologis terhadap anak yang melanggar itu. Kita berbicara dengan dari hati ke hati, sehingga akan berefek bagus terhadap karakter anak, terhadap pribadi mereka, dan yang terakhir, saya akan melaporkan perkembangan anak terhadap orang tuanya, sehingga terjadi feedback antara guru dan wali murid terhadap perkembangan anak tersebut. Jadi, menurut saya seperti itu kira-kira. Wah, bagus sekali ya Bu Yosi, rencana-rencana pemikirannya luar biasa sekali. Ini merupakan sesuatu yang benar-benar luar biasa menurut saya nih Bu Yosi. Sangat mengapresiasi sekali pemikiran dan rencana langkah pemikiran Bu Yosi ini. Lalu, apakah ada hambatan yang Bu Yosi alami selama ini untuk mewujudkan keinginan Bu Yosi ini, untuk mewujudkan tingkat kedisiplinan anak yang indisipliner menjadi anak yang disiplin ini? Bagaimana menurut Bu Yosi? Gini Bu, yang namanya hambatan pasti ada ya Bu. Namun apapun kebaikan yang ingin kita lakukan pasti ada hambatannya. Yang pertama menurut saya yaitu hambatannya tidak adanya umpan balik dari wali murid terhadap apa yang telah kita sampaikan. Tidak ada respon, mereka hanya mendengar saja. Tetapi mereka tidak memberikan respon kepada anaknya, tidak memberikan pembelajaran kepada anaknya, hanya menampung saja laporan dari guru itu. Kemudian Bu, yang jadi hambatan itu lemahnya motivasi dari anak. Sebenarnya kalau suatu hal kebaikan itu ingin kita lakukan, kita munculkan dari diri anak itu, maka akan makin mudah dalam proses pembelajarannya menurut saya Bu. Proses kegiatan belajar mengajar itu akan lancar
akan tertib karena mereka tahu bahwa mentaati peraturan itu sifatnya wajib, karena mereka merupakan anggota dari sekolah yang terikat oleh aturan. Jadi bagaimana menurut Bu Yosi mengatasi hambatan-hambatan tersebut sehingga anak itu bisa lebih bersemangat untuk bisa berubah dari indisipliner menjadi disiplin? Kalau menurut cara saya mengatasi hambatan-hambatan itu adalah pertama saya akan mengundang wali murid untuk datang ke sekolah. Jika melalui WA saja tidak berhasil, maka saya akan menyampaikan indisipliner anaknya secara langsung, sehingga saya bisa mengamati respon langsung dari wali murid tersebut. Kemudian saya harapkan dengan berbicara dari hati ke hati dengan wali murid, maka akan membuka suatu pemahaman baru bahwa pendidikan itu tidak hanya muncul dari satu sisi saja, dari sekolah saja, melainkan juga dari hal keluarganya juga. Kemudian, saya akan selalu memberikan penguatan kepada anak untuk selalu mengedepankan kedisiplinan. Wah, bagus sekali ya Bu Yosi untuk langkah-langkah yang akan ditempuh. Menurut saya ini merupakan suatu solusi yang sangat luar biasa loh Bu Yosi. Nah, tadi kan skala keberhasilan murid-murid itu tadi kan ada di angka 6 ya. Nah, menurut Bu Yosi sebaiknya skala keberhasilan murid-murid itu sebaiknya ya ada di skala berapa kalau menurut Bu Yosi? Kalau diukur dari skala keberhasilannya, saya harapkan murid saya itu ada di angka 8 ya Bu, karena tidak hanya melakukan indisipliner di kelas saya, yang saya inginkan adalah meningkatkan disiplin siswa saya agar kegiatan belajar mengajar saya dapat berjalan dengan lancar, tidak terhambat karena ulah beberapa siswa. Iya. Nah, sekarang mengenai rencana pelaksanaannya yang mau berkolaborasi dengan orang tua, yang mau melakukan pendekatan pada anak, rencananya ini mau Bu Yosi laksanakan kapan ya? Kalau rencananya itu akan saya lakukan secepatnya ya Bu, karena hal baik itu menurut saya harus disegerakan. Kalau pertemuan dengan wali murid yang indisipliner akan saya lakukan besok berencana. Jadi hari ini saya akan mengirimkan pesan sehingga besok dapat bertemu dengan wali murid untuk bertatap muka secara langsung. Iya. Selain rencana aksi yang akan Bu Yosi lakukan tadi, apakah Bu Yosi membutuhkan bantuan dari pihak lain? Tentu saja Bu, untuk menjalankan rencana aksi saya ini, saya butuh dukungan, terutama dari kepala sekolah kita ya Bu. Karena kita di sekolah merupakan suatu komunitas yang ada struktur lengkapnya, sehingga saya membutuhkan dukungan pimpinan. Dan saya juga membutuhkan dukungan rekan-rekan sejawat saya untuk bisa memberikan contoh teladan dan budaya positif langsung kepada semua murid-murid kita. Selain itu, tentunya saya juga membutuhkan kolaborasi dari wali murid, karena pendidikan dalam keluarga juga merupakan bagian penting dalam proses pendidikan murid kita ini. Baiklah Bu Yosi, kita sudah berada pada sesi akhir dari diskusi kita ini ya. Kita mereview sedikit dari diskusi kita tadi. Apa yang sudah Bu Yosi dapatkan dari diskusi kita tadi Bu Yosi? Setelah sesi percakapan ini Bu, saya memperoleh hasil yang mantap terhadap rencana yang akan saya laksanakan ke depannya. Saya mempunyai rencana yang kuat yang saya yakini akan berhasil untuk mengatasi kegalauan hati saya ini. Kemudian saya sangat berterima kasih kepada Bu Yulia karena telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan, berdiskusi, dan memberikan arahan kepada saya. Terima kasih banyak ya Bu. Iya Bu Yosi, sama-sama ya. Saya juga senang bisa membantu Bu Yosi dalam menyelesaikan masalahnya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya, dan sesuai dengan tujuan yang Bu Yosi harapkan. Jangan lupa Bu Yosi hubungi saya kembali jika Bu Yosi membutuhkan support atau bantuan. Insya Allah saya siap membantu. Sekarang kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bu Yosi. Assalamualaikum Bu Yosi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu Lia, Bu Yulia, dan Bu Yosi atas coachingnya hari ini yang sudah berjalan dengan lancar dan sangat luar biasa ya. Sangat bagus sekali saya lihat. Di sini saya akan merefleksi sedikit tentang hasil coaching hari ini. Saya akan menanyakan kepada Bu Yulia setelah proses pelaksanaan coaching hari ini, apakah indikator keberhasilan dari keterlaksanaan proses coaching kita hari ini? Indikator keberhasilannya, Bu Yosi akan melakukan aksinya yang sudah direncanakan. Semoga dengan aksinya ini Bu Yosi bisa membuat anak yang tadinya indisipliner berubah menjadi anak yang disiplin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bu Yosi sendiri. Alhamdulillah ya Bu ya. Semoga apa yang diharapkan Bu Yulia dan Bu Yosi bisa berjalan sesuai dengan harapan. Jadi dari proses observasi yang sudah saya lihat tadi, yaitu fokus pada keterampilan Bu Yulia sudah bagus menurut saya. Kemudian di rencana aksinya juga sudah sangat bagus. Jadi sekarang yang ingin saya tanyakan lagi, kompetensi apa yang ingin Bu Yulia capai selain mendengar aktif dari coaching? Selain mendengarkan aktif dari coachi, saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi, supaya saya bisa menggali lebih dalam lagi kompetensi dari coachi. Terima kasih Bu Yulia dan Bu Yosi atas pelaksanaan coaching hari ini. Coaching kita hari ini telah selesai dan saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Yosi dan Bu Rezi? Alhamdulillah sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan coaching ya Ibu-ibu ya. Di sini perkenalkan saya Yulia Indriani, saya akan berlaku sebagai host dan Ibu Yosi Afrisaniawati sebagai coach, sedangkan Ibu Fajri Rezi sebagai coachee ya. Nah, sebelum kita laksanakan coaching kita pada siang ini, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan dulu kepada coach kita, kepada Bu Yosi. Pertanyaan yang pertama nih, Bu Yosi, kompetensi coaching apa yang akan dilaksanakan pada siang ini, Bu Yosi? Pada kesempatan kali ini, kompetensi coaching yang akan ditingkatkan adalah yaitu menjadi pendengar yang aktif Bu, terhadap permasalahan yang dihadapi coachee dan permasalahan yang akan didiskusikan oleh coachee nantinya. Ya, baiklah Bu Yosi. Terus sekarang ini kompetensi mana yang secara spesifiknya akan diobservasi Bu Yosi pada kesempatan ini? Kalau untuk kompetensi yang akan diobservasi secara lebih spesifik, yaitu saya akan fokus pada tahapan rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach saya pada kali ini. Nah, oke lah Bu Yosi. Jadi, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan pada hari ini Bu Yosi? Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan hari ini adalah saya akan membimbing coach saya untuk menemukan solusi atas masalahnya sendiri yang nanti akan dia diskusikan bersama dengan saya selaku coach gitu. Oke lah, mantap sekali. Baiklah Bu Yosi dan Bu Rezi, kita mulai lagi coaching kita pada siang ini ya. Saya persilakan. Selamat siang Bu Yosi. Apa Ibu mempunyai waktu luang hari ini Bu? Selamat siang juga Bu Rezi. Ya, apa? Kelihatannya saya lihat Ibu agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Ada yang bisa saya bantu Bu? Ya mohon maaf sebelumnya ya Bu, saya jadi mengganggu waktu Ibu. Nggak apa-apa Bu Rezi.
Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu saya? Oke, jadi masalahnya Ibu apa nih? Coba ceritakan kepada saya apa yang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa membantu. Oh, Ibu ingat nggak beberapa hari yang lalu Bapak kepala sekolah melakukan supervisi di kelas. Ketika melakukan supervisi itu saya mendapat teguran Bu. Wah, kok bisa Ibu mendapat teguran? Lalu, apa yang membuat Ibu mendapat teguran tersebut? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius Bu. Oh, tidak serius. Tidak seriusnya itu bagaimana, Bu? Ya, Bapak kepala sekolah mengkritik tentang proses mengajar saya. Proses mengajar Ibu yang bagaimana yang dikritik oleh Bapak? Apakah Ibu tidak mengelola kelas Ibu dengan baik? Atau kalau boleh saya tahu, apa alasannya Ibu sampai dikritik oleh Bapak kepala sekolah? Beliau keberatan Bu waktu saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Oke, lalu bagaimana respon Ibu terhadap kritikan beliau? Ya, sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi pustaka, bisa dari akun PMM, dan channel YouTube pendidikan. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau sepertinya tersinggung, Bu. Jadi masalahnya seperti itu ya, Bu. Kalau begitu, coba saya tanya Ibu dulu. Selama ini apa yang Ibu lakukan dalam proses mengajar Ibu? Ya, seperti yang saya ceritakan tadi, Bu. Saya menggunakan berbagai sumber, mengajak siswa menonton video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, bisa lewat YouTube. Oke. Lalu, kenapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Ya, menurut saya sumber belajar yang sudah saya gunakan sama ini kan sudah bagus dan memudahkan siswa. Siswa termotivasi dan juga mengacu kepada kurikulum. Menurut saya seperti itu. Sebenarnya itu sudah bagus, Bu. Lalu, bagaimana dengan hasil belajar siswa saat Ibu menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti kita ketahui nih, bahwa karakter anak itu berbeda-beda kan, Bu, dan cara belajarnya pasti juga berbeda-beda. Betul juga, Bu. Kok saya tidak kepikiran sampai ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya kurang maksimal. Nah, itulah Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan Bapak kepala sekolah kita adalah seperti itu, Bu, supaya Ibu juga menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu. Oke, setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Terus terang Bu, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus. Dengan masalah ini, banyak pekerjaan saya menjadi terbengkalai. Lalu, apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Ya, sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak kepala sekolah menyampaikan hal tersebut kepada pengawas kita, Bu. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Oke, jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman sebetulnya adalah saat supervisi itu karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Kemudian, yang kedua, ketika Bapak kepala sekolah memperingatkan, Ibu memberikan argumen, sehingga hal itu membuat Bapak kepala sekolah kita merasa tersinggung, lalu menyampaikan masalahnya kepada Bapak pengawas. Iya Bu, kira-kira kalau pengawas ke sekolah kita apa yang akan ditegur atau bagaimana ya Bu? Kalau menurut saya begini, untuk masalah ini, Ibu bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh pengawas, Ibu harus menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar.
Mudah-mudahan ya Bu. Oke, dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan masalah ini. Mungkin beliau akan memberi solusi. Kemudian ada nggak hal lain yang perlu dilakukan? Saya juga akan menemui bapak sekolah Bu, dan saya akan minta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, ke depannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada bapak kepala sekolah menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Begitu. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks sebagai sumber belajar utama, walaupun sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga Bu, karena siswa sudah merasa nyaman dengan sumber belajar itu. Baik, langkah yang Ibu ambil sudah tepat sekali. Saya sangat setuju dengan ide itu. Syukur ya Bu, sekarang saya sudah merasa lega, karena jujur saya takut dalam mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah bosan dengan atasan kita, agak khawatir, takutnya salah tingkah Bu. Syukurlah Ibu sudah merasa lega. Lalu dari apa yang sudah kita rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana Ibu tersebut? Untuk hal ini dalam PBM saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas seperti sekolah tentang penggunaan teks. Oke, lalu pasti Ibu butuh dukungan kan? Dukungan apa yang perlu Ibu dilakukan untuk melakukan komitmen Ibu tersebut? Itu juga masih dalam pikiran Bu. Mungkin saya mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun dengan saya, jadi kami bisa saling mengingatkan. Itu ide yang bagus sekali Bu. Semoga dapat terselesaikan segera ya Bu, dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, nyaman, tanpa dihantui rasa bersalah ataupun rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak untuk waktunya Bu, sudah mendengarkan keluh kesah saya yang sudah saya agak sedikit lega. Semoga kita semua nanti dapat jadi teladan untuk murid-murid kita ya Bu. Amin. Sama-sama Bu. Maaf Bu, kebetulan saya ada janji dengan siswa, mereka akan mengumpulkan PR. Saya pamit ke ruangan saya dulu ya Bu. Ya Bu, silakan. Terima kasih Bu, salam sehat dan bahagia. Sama-sama, terima kasih kembali Bu. Baiklah Bu Yosi dan Bu Rezi, terima kasih ya atas coachingnya pada hari ini yang sudah berjalan dengan lancar dan sangat luar biasa. Sangat bagus sekali saya lihat di sini ya. Saya akan merefleksi sedikit tentang hasil coaching hari ini. Saya ingin menanyakan kepada Bu Yosi, setelah proses pelaksanaan coaching hari ini, apakah indikator keberhasilan dari keterlaksanaan proses coaching hari ini, Bu Yosi? Oke Bu, indikator keberhasilannya adalah Bu Rezi akan melaksanakan aksinya yang sudah dia rencanakan, menjalankan komitmennya. Semoga dengan aksinya ini Bu Rezi bisa membuat suasana yang tidak nyaman. Tadi dia merasa agak sedikit tidak nyaman karena telah ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah, sehingga dia bisa menciptakan atau dia bisa menjadi seorang guru yang menerima saran dan kritikan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian menerapkan kepada pembelajarannya sendiri, bukan membantah. Alhamdulillah, semoga apa yang diharapkan Bu Rezi dan Bu Yosi bisa berjalan dengan baik dan sesuai harapan ya. Dari proses observasi yang sudah saya lihat tadi, yaitu yang fokus pada keterampilan Bu Yosi, sudah bagus menurut saya. Kemudian di rencana aksinya juga sudah sangat bagus sekali. Jadi sekarang yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa yang ingin Bu Yosi capai selain mendengar aktif dari coaching ini?
Selain mendengarkan aktif, saya juga ingin membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot supaya bisa menggali lebih dalam lagi kompetensi dari coach saya, sehingga dia bisa menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Iya, baiklah Bu Yosi dan Bu Rezi. Terima kasih ya atas pelaksanaan coachingnya pada hari ini. Coaching kita hari ini telah selesai dan saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat siang Bu Rezi, Bu Yulia. Selamat siang Bu Yosi. Selamat siang Bu Yosi. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Baik. Oke. Baiklah, untuk kesempatan kali ini kita akan melaksanakan praktik coaching menggunakan alat kita. Di sini saya Yosi Afisaniawati akan berperan sebagai host, sedangkan Ibu Fajri Rezi sebagai coach dan Ibu Yulia Indriani sebagai coaching. Kemudian, sebelum kita memulai praktik coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Rezi selaku coach pada hari ini. Oke, Bu Rezi? Oke Bu. Oke. Pertanyaan yang pertama yaitu kompetensi coaching apa yang akan dilaksanakan pada kesempatan kali ini, Bu? Kompetensi yang akan saya tingkatkan mendengarkan aktif Bu, terhadap permasalahan dihadapi coach dan permasalahan yang akan didiskusikan oleh coach. Nah, pertanyaan selanjutnya, kompetensi mana yang secara spesifik akan diobservasi pada kesempatan praktik coaching kali ini? Kompetensi yang mau saya observasi hari ini mungkin berfokus pada rencana aksi ya. Selanjutnya, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan pada hari ini? Memperoleh solusi dari permasalahan yang diskusikan oleh coach dengan saya. Oke, berarti kita sudah siap ya. Silakan dimulai praktik coachingnya, Ibu. Baiklah. Assalamualaikum Bu Rezi. Waalaikumsalam Bu, apa kabar Bu? Ada yang bisa saya bantu nih? Kabar baik Bu. Bu Rezi sehat kan? Maaf ya, Alhamdulillah. saya mengganggu istirahatnya. Alhamdulillah saya sehat Bu. Gak apa-apa Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu hari ini ya Bu ya? Iya Bu, kebetulan saya punya keluhan terhadap seorang siswa di kelas Bu Rezi loh. Anaknya itu dia tidak mau membaca ketika saya suruh membaca Al-Quran. Jadi pagi begitu ketika dalam pembelajaran dia nggak mau Bu Rezi. Siapa ya Bu ya? Kok saya nggak tahu ya anak saya masalah itu siapa? Si Sasni Bu. Oh Sasni. Apakah hanya dalam materi baca Al-Quran saja seperti itu Bu? Dan sejak kapan ini Bu? Udah sejak awal masuk dulu sebenarnya Bu Rezi, udah lama juga kan, karena dia kan juga baru kelas 7. Apa Ibu pernah menegurnya secara langsung dan menyuruh dia membaca? Sudah sih Bu Rezi, tapi tetap aja dia nggak mau berubah. Setiap kali saya menegurnya, dia kelihatan kesal dan dia itu minta izin keluar. Setelah itu dia nggak masuk lagi ke dalam kelas Bu. Jadi saya bingung, kalau ditegur dia keluar minta izin dan nggak kembali lagi. Kalau nggak ditegur
ya dia nggak mau, dia diam aja. Jadi saya bingung juga jadinya Bu Rezi. Iya ya, bingung juga ya. Kira-kira dari pertemuan ini Ibu berharap seperti apa ya? Yang saya harapkan itu gimana ya? Eh, saya cuma ingin anak ini bisa mengikuti pelajaran dengan saya dengan baik, Bu Rezi. Hmm, berarti tujuan akhir dari pertemuan kita nanti Ibu menginginkan seperti apa ya? Yang saya inginkan anak ini mau ketika saya suruh membaca Al-Quran dan dia merasa aman di dalam kelas ini, Bu Rezi. Oh, seperti itu ya Bu ya. Jadi Iya. dari yang Ibu inginkan tadi, kesempatan apa yang Ibu miliki untuk membuat anak ini pada kondisi demikian? Eh, Gimana ya? Saya kayaknya akan berusaha mendekati anak tersebut. Mungkin mendekatinya dalam pembelajaran terlebih dahulu ya. Dan tidak lagi menyuruhnya membaca ayat Al-Quran dalam belajar. Gimana ya Bu Rezi? Dan saya akan melihat apakah hanya karena hal itu membuat dia tidak nyaman di dalam kelas, dan juga saya akan memberikan metode yang menarik dalam membaca Al-Quran. Jadi seperti itu Bu ya. Kira-kira apa kekuatan yang Bu miliki dalam mendekati anak tersebut? Saya cuma akan membuatnya nyaman terlebih dahulu kayaknya ya. Membahas kasus-kasus yang menarik bagi siswa, terus kesukaan-kesukaan siswa, sampai mungkin film atau bacaan yang menarik bagi siswa, dan saya akan lebih sering melibatkannya. Kayaknya begitu ya Bu Desi. Jadi dari yang akan Ibu lakukan tadi, kemungkinan apa yang dapat Ibu ambil dari hal tersebut? Saya punya keyakinan sih dengan mendekatinya dengan cara demikian, mungkin dia bisa lebih tertarik. Karena saya lihat anaknya aktif dan senang bercerita juga, Bu Rezi. Berarti dari rencana tadi mungkin Ibu akan memiliki hambatan ya. Kira-kira nanti apa yang akan Ibu temui hambatannya? Mungkin hambatan yang akan saya temui akan sulit saya mendekati anak ini karena dari awal dia sudah tidak senang dengan saya. Karena saya selalu menyuruhnya membaca ketika ada bacaan ayat-ayat Al-Quran dalam pembelajaran. Kayaknya begitulah hambatan nanti akan saya temui ini, Bu Rezi. Oh iya, berarti dari hambatan tadi apa solusinya nanti bagi Ibu kira-kira? Gimana ya solusinya? Saya akan cari tahu banyak hal tentang anak ini, baik dari temannya, dari keluarganya, maupun dari masyarakat sekitarnya mungkin ya. Apa anak ini betul-betul tidak bisa membaca, atau hanya karena malu aja untuk membaca? Mungkin kayaknya itu yang akan saya cari tahu duluan ya, Bu Rezi ya. Iya. Jadi untuk kedepannya apa rencana Ibu untuk mencapai tujuan ini? Ya, saya akan mendekati anak inilah terlebih dahulu, menanyakan bermacam-macam yang menyangkut dengan kesenangannya. Berarti dari rencana itu ada strategi ya. Nanti strategi apa yang akan Ibu lakukan gitu? Saya akan bercerita sebelum pembelajaran tentang fadilah-fadilah atau keuntungan dan keutamaan orang yang mempelajari, membaca, mengamalkan, dan mengajarkan Al-Quran. Mungkin dengan bercerita dia akan tersentuh dan tertarik untuk membacanya juga. Memberikan metode-metode yang menarik dalam membaca Al-Quran mungkin juga bisa kayaknya, Bu Rezi. Seperti itu ya. Jadi kalau untuk keberhasilan yang Ibu inginkan seperti apa nanti ya Bu? Saya ingin tahu alasan anak ini tidak mau membaca dan bisa menjadikan dia itu senang membaca Al-Quran. Kira-kira jangka waktu yang Ibu butuhkan dalam rencana ini? Saya akan mencoba beberapa minggu ke depan ini dulu ya untuk rencana ini. Kalau belum berhasil, mungkin akan mencari solusi lain dengan cara lain begitu. Kira-kira komitmen Ibu terhadap rencana Ibu apa? Saya akan berkomitmen untuk terus berusaha sampai saya berhasil. Seperti itu. Jadi yang dapat membantu Ibu dalam hal ini siapa kira-kira Bu? Saya akan minta bantuan salah seorang guru yang juga tetangganya.
mungkin ibu ini lebih banyak tahu tentang anak ini. Kayaknya itulah, kayaknya Bu Rezi ya. Oh, itu ya. Eh, Kira-kira nanti tindak lanjut dari pertemuan kita dalam masalah ini apa ya, Bu? Nanti saya akan memberitahu Bu Rezi gimana perkembangannya nanti, Bu. Oh, oke ya, Bu ya. Saya senang sekali ya dengan apa yang Bu lakukan untuk anak kita. Semoga Ibu berhasil ya, Bu. Ya, terima kasih ya Bu Rezi atas waktunya. Semoga dengan sharing yang kita lakukan, kita sama-sama dimudahkan dalam mendidik anak-anak kita. Sama-sama, Bu. Ya, terima kasih atas waktunya ya Bu. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih Bu Yulia dan Bu Rezi atas coachingnya hari ini yang sudah berjalan dengan lancar dan sangat luar biasa. Sangat bagus sekali ya saya lihat. Di sini saya akan merefleksi sedikit tentang hasil coaching hari ini. Saya akan menanyakan kepada Bu Rezi setelah proses pelaksanaan coaching dari hari ini, apa ini indikator keberhasilan dari keterlaksanaan proses coaching Bu Rezi? Indikator yang keberhasilannya Bu Yulia akan melaksanakan aksinya yang sudah direncanakan. Semoga dengan aksinya Bu Yulia bisa membuat anak yang tadi tidak mau membaca Al-Quran dalam pembelajaran menjadi mau membaca Al-Quran. Semoga apa yang Bu Rezi harapkan dan Bu Yulia harapkan bisa berjalan sesuai dengan harapan ya Bu. Kemudian dari proses observasi yang sudah saya lihat tadi, yaitu fokus pada keterampilan Bu Rezi sudah sangat bagus menurut saya. Kemudian di rencana aksinya juga sudah sangat bagus. Jadi sekarang yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa nih yang ingin Bu Rezi capai selain mendengarkan aktif dari coach Bu Rezi sendiri? Selain dari mendengarkan aktif, saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi ya Bu ya, supaya saya bisa menggali lebih dalam lagi kompetensi dari coaching saya. Terima kasih banyak kepada Bu Yulia dan Bu Rezi atas pelaksanaan coachingnya pada hari ini. Coaching kita hari ini telah selesai dan saya akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.